Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini gue mau ngebahas kisah yang menurut gue sih hidupnya luar biasa guys. Nah, dari aktor dan penyanyi Hong Kong yang namanya Tony Leung atau dikenal sebagai Liang Qiawei. Nah, sebelum masuk ke kisahnya, gue bacain dulu biodatanya guys. Jadi Tony Leung ini tuh lahir di Hong Kong tahun 27 Juni 1962. Nah, jadi tahun ini tuh dia genap umurnya 60 tahun. Dan Tony ini adalah salah satu aktor Asia yang paling sukses dan juga diakui secara internasional. Bahkan dia dinobatkan sebagai macan kecil di antara 5 jenderal harimau TVB. Dan salah satunya adalah aktor Andy Lau. Nah, Tony ini juga sudah memenangkan banyak penghargaan akting internasional. Dan dia dinobatkan oleh CNN sebagai salah satu dari 25 aktor terbaik Asia sepanjang masa. Film-film yang terkenal tuh antara lain Infernal Affairs tahun 2002. Nah, film ini tuh Tony Leung beradu akting dengan Andy Lau. Bahkan film itu dibuat versi baratnya di tahun 2006 yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan juga Matt Damon. Nah guys, gua mau sedikit cerita tentang film ini ya. Jadi film itu berkisah tentang seorang polisi yang menyamar menjadi penjahat yang diperankan oleh Tony Leung. Dan juga seorang penjahat yang menyamar menjadi polisi yang diperankan oleh Andy Lau. Nah, saking suksesnya cerita ini tuh di tahun 2003, film ini dibuat versi keduanya, tapi bukan dibintangi oleh Andy Lau dan juga Tony Leung. Tapi di tahun 2006 dibuat lagi versi ketiganya. Nah, yang mainnya tuh Andy Lau sama Tony Leung. Kira-kira kalian ada yang sudah nonton film ini belum guys? Lalu di tahun 2008 Tony ini membintangi film Red Cliff Part 1 dan juga di tahun 2009 dia juga membintangi Red Cliff Part 2-nya. Jadi film ini tuh bercerita tentang sejarah 3 kerajaan di China atau yang dikenal sebagai Three Kingdoms. Nah, di film ini tuh Tony Leung memerankan tokoh yang bernama Chow Yu. Dia tuh ahli strategi dari kerajaan Wu dan lawan mainnya adalah Takeshi Kaneshiro. Dia adalah ahli strategi perang dari kerajaan Han, yaitu Zhuge Liang namanya, yang pernah gue bahas sebelumnya. Kalau kalian belum nonton di sini ya. Lalu film terakhir yang dibintangi Tony adalah Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tahun 2021 keluaran Marvel. Tony juga membintangi serial TV dan yang terkenal adalah serial Kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga di tahun 1986. Di sini dia berperan sebagai Tio Buki. Dan serial ini juga bercerita tentang 2 senjata sakti yang saling diperebutkan di dunia persilatan. Serial ini juga merupakan bagian dari trilogi Raja Wali. Yang pertama Kue Cheng, yang kedua Yoko, dan yang ketiga itu Tio Buki. Dan serial ini juga banyak dibuat remake-nya guys. Walaupun Tony ini menjadi aktor yang sukses dengan bayaran 110 miliar per filmnya, tapi Tony ini tuh orangnya sangat sederhana guys. Suatu waktu di tahun 2021, media pernah memfoto Tony Leung lagi jalan-jalan di mall dengan membawa ransel warna biru. Dan ternyata ransel itu tuh sudah 4 tahun umurnya. Dan kemana-mana, Tony Leung ini tuh mengendarai mobil Range Rover warna hitam. Yang usianya juga sudah 15 tahun guys. Kalau dia memang mau beli mobil baru juga bisa sebetulnya. Tapi dia orangnya sangat sederhana. Nah guys, sekarang gue mau bahas tentang pasangan hidupnya si Tony. Nah ini tuh menurut gue cerita yang sangat luar biasa. Nama pasangannya atau istrinya Tony itu yaitu Karina Lau. Dia juga adalah seorang artis dan mereka tuh udah berpacaran selama 19 tahun dari tahun 89 sampai akhirnya di tahun 2008 mereka menikah di Butan. Jadi kalau dihitung-hitung tuh mereka udah bersama-sama selama 33 tahun guys. Nah, suatu waktu tuh Karina pernah diinterview atau ditanya, apa sih rahasia kelanggengan hidup mereka ini? Jadi Karina tuh bilang kalau sebagai pasangan tuh harus saling toleransi atau mengalah atau harus saling tahu posisinya masing-masing. Jadi Tony itu sebagai idola atau sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Karina itu sebagai penolong suami. Walaupun Karina juga sebagai seorang artis, dia tetap masih memperhatikan hal-hal sederhana kayak contohnya Tony mau makan apa atau pakaiannya Tony dan juga yang lain-lainnya guys. Bahkan sekarang ini Karina itu menjadi manajernya Tony.
Dan waktu itu Karina juga pernah bilang kalau Tony itu adalah seorang yang introvert atau pendiam guys. Nah si Karina adalah seorang yang extrovert. Jadi mereka tuh saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi sifat pendiam Tony ini tuh dilatar belakangi oleh kehidupan dia waktu dia kecil guys. Waktu dia kecil tuh dia sering melihat orang tuanya tuh berantem karena masalah keuangan. Dan ayahnya tuh adalah seorang penjudi. Jadi waktu Tony umur 8 tahun, ayahnya tuh pergi meninggalkan mereka. Dengan kata lain, Tony dan adik kandungnya dibesarkan hanya oleh seorang ibu atau yang disebut broken home guys. Bahkan dia juga harus putus sekolah di umur 15 tahun. Sehingga dia harus kerja di sana atau di sini. Sampai pada akhirnya dia itu bertemu dengan seseorang yang bernama Stephen Chow. Nah dia mengenalkan Tony kepada dunia acting guys. Nah sekarang kita balik lagi ke kisah asmaranya bersama Karina guys. Kan tadi gue udah bilang kalau di tahun 89 mereka tuh mulai berpacaran. Nah di tahun 90-nya ini ada satu peristiwa yang gak akan mungkin dilupakan oleh mereka berdua. Jadi gini ceritanya guys. Di tanggal 24 April tahun 90, Karina ini diundang main mahjong oleh temennya. Nah di saat Karina sedang menuju ke rumah temennya, dia tuh ngerasa kalau mobil dia tuh diikuti oleh seseorang. Nah karena dia takut dan panik, akhirnya dia tuh ngebut guys. Nah udah mau nyampe rumah temennya, sayangnya Karina ini nabrak pembatas jalan dan mobilnya jadi mogok. Nah di saat itu 3 orang yang ikutin dia turun, nyamperin mobil Karina, lalu menculik Karina. Nah saat kejadian itu ada security yang melihat kejadian itu, lalu dia melaporkan ke temannya Karina. Nah saat temannya Karina ngecek kalau itu benar mobilnya Karina, temannya langsung lapor polisi guys. Setelah 3 jam berlalu, tiba-tiba Karina tuh muncul di TKP dengan wajah yang sangat pucat. Karina tuh bilang kalau para penculik ini tuh membawa dia ke bangunan yang udah gak dipakai guys. Nah para penculik juga mengambil uang tunai sebesar 1.000 yuan dan juga jam tangan yang bermerek milik Karina. Dan mereka juga mengambil beberapa foto bugilnya Karina. Nah, serem ya guys. Akhirnya mereka tuh melepaskan Karina. Nah saat itu Tony sebagai kekasihnya Karina, dia tuh minta bantuan ke seorang kenalan yang ternyata adalah bos mafia untuk membantu mengambil foto-foto bugilnya Karina. Dan berhasil guys. Akhirnya foto-foto bugil Karina ini dikembalikan. Cuman gak disangka-sangka guys, pada tanggal 2 November 2002, yaitu 12 tahun kemudian, mimpi buruk ini terjadi lagi. Jadi majalah gosip East Weekly Hong Kong menerbitkan foto-foto bugil Karina yang diambil para penculik di tahun 90. Dan hal ini langsung menggemparkan publik. Saat itu Karina sampai gak berani keluar rumah dan berpikir untuk mengambil nyawanya dia sendiri. Untung aja ada Tony yang selalu menemani dia dan menyemangati dia. Dan akhirnya Karina memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan berani. Saat itu Tony Leung, Anita Mui, Leslie Cheung, Jackie Chan, Andy Lau, dan ratusan artis Hong Kong lainnya melakukan protes terhadap majalah East Weekly. Dan protes ini akhirnya membuahkan hasil. Kepolisian turun tangan dan majalah East Weekly berhenti diterbitkan, para eksekutifnya ditangkap serta dibawa ke pengadilan. Majalah East Weekly didenda dan pemimpin redaksinya dijatuhi hukuman penjara. Di tahun 2018 dalam sebuah wawancara, Karina tuh bilang kalau dia udah memaafkan semua orang yang telah menyakiti dia. Dan dia juga bilang karena kejadian itu, dia bisa tumbuh menjadi lebih dewasa. Jadi kemurahan hati, kekuatan, dan juga kebijaksanaan Karina ini tuh sangat-sangat mengesankan. Dan Tony Leung juga berperan dalam proses kesembuhan Karina ini guys. Tony mengajak Karina tuh pergi keliling dunia untuk menghibur dirinya. Luar biasa kan aktor Tony Leung ini? Dia bisa menerima pasangan apa adanya dan selalu mendukungnya guys. Oke guys, sekian dulu cerita dari gua kali ini. Kalau memang suka dengan cerita ini, tolong dikasih like-nya,
di share, di komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.